tetap berseri. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Pengumuman pada pagi hari ini kita ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membawa persembahan perjamuan kudus bersamaan dengan persembahan-persembahan yang lainnya. Jadi setelah jadi persembahan perjamuan kudus bersamaan dengan perjamuan nanti setelah persembahan-persembahan yang kita serahkan ke gereja. Jadi persembahan perjamuan kudus digabung jadi satu. Itu informasi. Bapak Ibu dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Dan ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Stefanus R. Jo STH. Ungkapan situasi. 2 lilin telah menyala, menandakan bahwa kita berada dalam masa-masa penantian. Penantian akan kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada Natal dan penantian akan kedatangannya pada kedua kali. Kedatangannya terjadi di luar dugaan kita dan tidak bisa kita terka. Hal ini sejalan dengan apa yang Petrus katakan di 2 Petrus 3 ayat 10-12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikannya. Maka sekarang persiapkanlah diri dan arahkanlah hati kita kepada suara Allah yang mengundang kita bersama untuk hidup berbuah dan hidup dalam pertobatan sejati. Mari memasuki masa raya Advent kedua. Mari kita memuliakan Allah kasih yang abadi bagi kita. Saat hening sejenak. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdiri menyambut Tuhan yang melalui firman dengan menyanyi. Gapuramu layangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus.
Kasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal nama-Mu penebus. Terpujilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan Menyertai-Mu juga. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan. Agar umatnya mengerti hidup kekal sentosa, yang maha kasih memberi rahmat ampunan dosa. Sang surya pagi telah dekat, orang yang jalannya gelap melihat cahayanya. Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke negeri yang damai selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami.
kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami patut ucap syukur. Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat. Dan berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita perjanjian baru surat Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 menjadi perintah hidup baru bagi kita sekalian di minggu Advent kedua ini. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Tuhan, kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa akan bernyanyi dan kita diminta untuk menghayati dan meresapinya. Silakan. Kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Biarlah kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tuhan tiada pernah lupakan deri lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu dan wujudkan di panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebablah Kau bentuk, sebablah Kau bangun jemaat-Mu dengan
sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan tri panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini, sebablah Kau bentuk, sebablah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini, sebablah Kau bentuk, sebablah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya. Berkat PKB, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu Advent kedua, kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, pemberitaan Nabi Yesaya, pasal 40, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di Alkitab saya halaman 996, kitab Perjanjian Lama. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11.
Mari kita yang terbatas ini memohon kepada yang tak terbatas dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Pusatkanlah ya Tuhan seluruh pikiran, hati, iman, akal budi kami. Jauhkanlah dari pikiran-pikiran yang mengembara, agar kami tunduk taat, agar kami fokus konsentrasi, dan kami merindukan Tuhan bicara pada kami melalui pemberitaan Nabi Yesaya ini. Ya Roh Kudus, bantulah kami yang amat terbatas ini, supaya hikmat sorgawi memberi kami kemampuan untuk memahaminya dengan baik. Dan dengan pimpinan-Mu juga kami hidupi firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan berita pelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan serulah umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput yang menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kuasa dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya
dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Pantaskah orang yang telah dengan sadar menyakiti hati kita luar biasa, Tuhan minta kita maafkan? Pantaskah? Layakkah? Dengan sadar orang ini menginjak-injak harga diri kita, dengan terang-terangan dia memfitnah, menghancurkan hidup kita. Sakit betul kita ini, hati kita. Lalu Tuhan minta kita memaafkan, berdamai. Aduh, gak masuk logika deh. Yang harus terjadi ya mata ganti mata, kan begitu. Dia sakiti kita, kita lebih sakiti dia lagi. Lo berbuat jahat sama gua, ya gua sikat lagi lo, begitu. Saudara, memang ajaran kasih atau kasih Allah itu sudah sulit. Saya yang sudah pendeta sekian lamanya ini pun masih berjuang, berproses untuk menghidupi kasih itu yang tidak gampang itu, yang gampang diucapkan tapi susah dipraktekkan. Pantaskah orang yang telah membunuh 6 juta orang Yahudi, Adolf Hitler itu masuk surga? Yang telah membom dan menghabisi nyawa orang-orang gereja umat Tuhan itu, yang membakar hidup-hidup orang Kristen sejak abad-abad pertama, mereka yang telah melakukan kejahatan extraordinary terhadap sesama manusia, pantaskah mendapat hiburan kabar sukacita seperti ini? Yang tidak pernah ke gereja selama bertahun-tahun, pas mau dekat mati baru dia ingat Tuhan. Kira-kira pantas gak dia dikasihi Tuhan? Berita kita ini mau bilang dia layak. Apapun ceritanya, hakikat Tuhan itu gak bisa dibohongi. Ya kalau orang yang memang sudah dikuasai atau seseorang yang sudah hidupnya dikuasai dengan kasih, dia tidak akan, atau dia pasti dia mampu untuk mengampuni dan memaafkan orang yang berbuat jahat kalau dia dikuasai dengan itu. Coba bayangkan saudara, kalau dunia ini hanya yang ada adalah dendam, benci, kejahatan, sakit hati, tadi juga lagu tadi dibilang perselisihan, pertikaian, terus begitu. Kalau di gereja ini adanya cuman berantem terus, ribut terus, saya yakin cepat lambat kosong ini gereja, jemaat kabur semua. Cari yang damai. Dan saudara kasih Kristus, 70 tahun hampir lebih kurang ya, 70 tahun Israel di pembuangan ini merasakan ditinggalkan Tuhan.
Sedangkan kita ditinggalkan orang yang kita cintai saja sedihnya luar biasa. Apalagi Tuhan tinggalkan kita. Jangan sampai deh, jangan sampai. Lebih baik kita ditinggalkan oleh orang manusia, tetapi jangan Tuhan tinggalkan kita. Itu nggak beres, itu pasti akan kacau hidup kita. Nah, Israel ini mengalami 70 lebih kurang 70 tahun. Dari segi materi memang ada yang baik di sana. Tetapi yang paling utama adalah spiritualitas mereka. Mereka merasa nggak pas ini hidupnya. Tanpa Tuhan mereka tuh nggak mau hidup tanpa Tuhan. Itu Israel punya prinsip itu. Tetapi Israel juga sadar mereka itu ada dalam hukuman Tuhan sekian tahun lamanya itu ya karena dosa mereka 2 kali lipat kata pemberitaan Tuhan ini. Ya saya bilang 2 kali lipat ini. Lalu kemudian ketika kita mengalami seperti itu, Israel mengalami seperti itu, lalu ada kabar sukacita dari Yesaya, hei engkau Yerusalem, Yehuda, Israel, Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan engkau. Ini hampir sama bahagianya kita ketika kita tahu kita salah, fatal lagi nih. Tetapi orang yang menjadi korban dari kesalahan kita itu datang memaafkan kita. Nah, coba bayangkan itu. Jelas-jelas kita salah, jelas-jelas kita berbuat kesalahan yang fatal. Orang kesalahan kecil aja diingatnya minta ampun. Apalagi kesalahan yang fatal. Apalagi bicara manusia, nyawa manusia, harga diri manusia. Waduh, susah mau dilupakan. Kalau bisa Tuhan dia kalau itu sambar petir aja, mati dia. Ya kan begitu kadang-kadang. Orang begitu sudah Tuhan sambar petir aja biar mati dia. Gitu. Tetapi firman Tuhan saudara kasih Kristus menyampaikan berita kelepasan. Dan perjamuan kudus ini adalah juga berita dan kabar baik. Bahwa saudara tuh layak makan roti meskipun bentuknya bukan roti. Apa namanya? Hosti. Minumnya bukan anggur kalau nggak salah. Anggur ya? Anggur. Tapi ada juga yang air putih. Saudara sebenarnya nggak pantas saudara dan saya ini. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan dosa saudara, nggak pantas. Siapapun nggak pantas. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan, seharusnya kita dihukum. Seharusnya Yesus tidak digantung di kayu salib. Seharusnya Allah itu tidak digantung di kayu salib. Tetapi karena kasihnya, sekali lagi, kasihnya yang membuat saudara dan saya ini bisa makan dan minum ini perjamuan kudus, bisa menikmati berkat-berkatnya, dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diampuni dosa kita. Tiap minggu kita minta pengampunan. Jangankan tiap minggu, tiap saat Tuhan ampuni kita. Tapi manusia ini kalau dalam bahasa Manado tuh seringkali sosenonya berlebihan. Sudah tahu salah, biasanya ngaku nggak salah. Sudah tahunya berbuat jahat, tapi bilang enggak. Biasa saja kok. Padahal Tuhan bilang itu nggak biasa. Itu kejahatan luar biasa. Nanti aja deh. Loh, jangan nanti, sekarang. Tuhan minta sekarang. Kalau saudara dan saya masih ada kejahatan apapun bentuknya, stop. Sekarang ini. Jangan tunda nanti pas mau dekat mati baru minta ampun sama Tuhan. Ya kalau kita diizinkan kita tahun baruan. Kalau enggak, saudara belum bertobat, mau apa? Karena itu Yesaya bilang persiapkanlah
hati kalian. Tuhan mau membebaskan kalian. Persiapkan hati kita, saudara, supaya kita mau dipimpin oleh Tuhan. Biarkan Tuhan menguasai hidup kita. Biarkan kasih-Nya mengalir dalam darah kita, sehingga kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, bagaimanapun sakitnya kita. Kita tidak bisa melupakan orang yang menyakiti kita, tapi kita tidak mau mengingat-ingat apa yang sudah dia buat untuk kita. Dan yang paling penting, kita mau berdamai, betapapun sulitnya, selagi masih ada kesempatan. Hari ini kalau perlu, jangan tunggu besok. Kalau besok mungkin saudara tidak lagi diberi kesempatan. Hari ini, kalau Tuhan saja mengasihi kita, mengasihi Israel, masakan kita enggak? Kelewatanlah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih itu, masa kita enggak? Mari kita persiapkan. Kalau makan dan minum roti ini seringkali karena sudah sering jadi formalitas belaka gitu. Ya sudah, kita perjamuan lagi, nanti ketemu lagi Jumat Agung, ketemu lagi bulan Juli, ketemu lagi bulan Oktober. Ya 1 tahun 4 kali pasti perjamuan kudus. Tapi maknanya saudara bagaimana? Ataukah adakah yang saudara bisa tergerak dengan perjamuan kudus ini, lalu saudara berkomitmen, Tuhan saya mau berbuat lebih baik lagi? Ada nggak begitu? Makan roti, minum anggur ini, kemudian saudara keluar, Tuhan saya mau berdamai dengan orang itu. Mau nggak? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan sisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara, mari kita berdoa dalam doa penguatan. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu.
Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan oleh roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut serta sikap yang baik, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus
Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mereka yang belum disidi untuk tidak makan roti dan minum anggur. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Kita saling menyapa damai sejahtera dengan salam namaste. Ya, damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah.
Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah. Ambil.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita berdoa. Untuk semua yang berulang tahun kelahiran pada tanggal dan sampai tanggal 11, tanggal 5 dan 11 Desember, baik ulang tahun pribadi maupun kelahiran ataupun perkawinan, kepada Bapak Stefanus, anak Reni, anak Ruth, anak Amera, Bapak Joni, anak Matthew, anak William, Saudara Gladera, anak Gracia, Bapak Yakub, yang merayakan, mengingat dan mensyukuri ulang tahun kelahiran mereka, kepada Bapak Trianto dan Ibu Purnamawati, Bapak Atlantik Seobelan dan Ibu Ruth dari sektor Kolose. Tuhan, kami bersuka cita bersama mereka semua. Kami berdoa, kami berharap, kami memohon agar kiranya mereka betul-betul berbahagia di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mau hidup setia pada Tuhan sampai kapanpun juga, mempertahankan hidup rumah tangga dan kemudian mengisinya dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami tetap mendoakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik
keluarga-keluarga jemaat Tuhan dari sektor Korintus, Filipi, Efesus, Kolose yang masih dalam keadaan sakit, di rumah atau di rumah sakit. Kepada mereka semua kami berdoa, Tuhan tetap kuatkan iman mereka, teguhkan hati, percaya mereka bahwa salib yang mereka pikul ini adalah bagian dari kesetiaan mereka pada Tuhan. Sembuh atau tetap seperti itu, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, Majelis Jemaat BPJ, Pelkat, karyawan, komisi, panitia-panitia, Satgas Covid Benowo. Kami berdoa untuk seluruh pelaksanaan ibadah minggu, ibadah rumah tangga, dan pelkat-pelkat dan ibadah lainnya. Berkati ya Tuhan Majelis Sinode GPB 21, Mupel Jatim khususnya. Kami berdoa bagi bencana-bencana alam. Kami berdoa bagi seluruh penderitaan manusia yang diakibatkan karena sakit, penyakit dan sebagainya. Kami berdoa kiranya Tuhan, dunia manusia yang mengalami penderitaan ini akan ditopang, ditolong, diperhatikan oleh gereja khususnya. Sehingga gereja tidak hanya pandai berkata-kata, tapi juga kami berhikmat dengan tindakan. Kami berdoa Bapa di sorga bagi harapan dan upaya perdamaian dunia yang tanpa senjata. Karena kami percaya dengan kasih, maka dunia akan mengalami damai sejahtera yang sebenarnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang dikategorikan sebagai teroris. Tuhan tolong supaya kami semua dapat menyikapinya dengan bijaksana. Pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai desa-desa, RT-RT, pemerintahan gubernur sampai wali kota Jawa Timur Surabaya, ketua RT-RT kami, tetangga-tetangga kami semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh pergumulan jemaat, harapan. Kami berdoa mensyukuri berkat-berkat Tuhan, suka duka tawa dan tangis, sehat maupun sakit. Kami berdoa kiranya seluruh jemaat kami tetap memiliki kekuatan iman, kedewasaan dalam menyikapi persoalan, bijaksana, bijaksini. Tidak pernah takut kekurangan, tidak pernah takut miskin karena hidup dalam kasih. Dan tidak akan pernah dendam dengan siapapun, kecuali untuk selalu hidup berdamai satu dengan yang lain. Doa kami Bapa di sorga untuk biaya kuliah sekolah anak-anak kami, yang mungkin pada minggu ini kami tidak tahu harus mendapat di mana. Kami percaya Tuhan sumber berkat akan punya banyak cara, sehingga hidup kami, uang sekolah, uang sehari-hari kebutuhan hidup, untuk makan, minum dan sebagainya, kami tetap terpelihara di dalam kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih untuk seluruh presbiter yang bertugas, pianis, kantoria, prokantor, koster, pegawai kantor majelis jemaat, multimedia, kamerawan, sound system, semua ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, termasuk nyanyian pujian dari vokal grup Pelkat PKB. Kiranya semua ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu ketika memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh maju dari tengah dan kembalinya nanti bisa dari samping, kiri dan kanan. Bapak Ibu akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan kita.
syukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
kami ungkapkan hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, pukul 09.00. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman Pendeta Stefanus Robenjo, STH, atas pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Tuhan Yesus Kristus kepada gereja memberkati pelayanannya dan keluarga. Poin 2. Tuhan terus berkat PKB atas pelayanan puji-pujian dalam ibadah hari Minggu 5 Desember 2021. Tuhan Yesus kepada gereja memberkati pelayanannya. 2. Ibadah rumah tangga gabungan disampaikan kepada sekalian warga jemaat GPIB Benowo Surabaya bahwa akan dilaksanakan ibadah rumah tangga gabungan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 19.00 di gereja. Pemberita firman Pendeta Stefanus Robenjo, STH, dimohon mendaftar terlebih dahulu ke Korsek atau Wakonsek masing-masing sekpen untuk hadir dalam ibadah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. 3. Ibadah Pelkat PKNU disampaikan kepada sekalian anggota Pelkat PKNU bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKNU pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 17.00 di gereja. Pemberita firman Penatua Madalena di Sampau. 4. Ibadah syukur disampaikan kepada sekalian warga jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga Eskiel Sasian pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 19.00 di gereja. Pemberita firman Pendeta Stefanus Robenjo, STH, dimohon kehadiran jemaat sekpel Efesus, seluruh majelis GPIB Benowo Surabaya beserta keluarga dan tim Pelkes GPIB Benowo Surabaya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 5. Sakramen baptisan kudus. Dengan ini diberitahukan bahwa akan dilayangkan sakramen baptisan kudus dalam ibadah sesudah Natal
tanggal 26 Desember 2021 pukul 09.00 WIB di Gereja GPIB Benowo, Surabaya. Anak yang akan menerima pelayanan baptisan kudus adalah anak R. Satrio Wijaya, nama orang tua Bapak Erwin Wijaya dan Ibu Citra Pramesti. 6. Bingkisan kasih Natal. Dalam rangka Hari Natal 2021, dimohon kesediaan jemaat untuk memberikan bantuan berupa bahan natural yang akan dibagikan sebagai bingkisan kasih Natal kepada warga jemaat penerima diakonia, yakni anggota diakonia, janda atau duda, satpam, penjaga rel atau portal, petugas penyeberangan jalan, penjaga rel sekolah, penggali makam TPU Babak Jerawat, pegawai TPU Babak Jerawat, supir demo, dan petugas kebersihan sebanyak 68 orang. Batas pengumpulan bingkisan kasih Natal pada tanggal 17 Desember 2021 dan akan dibagikan pada tanggal 18 Desember 2021. Bantuan jemaat dapat dikumpulkan di kantor gereja pada jam kerja. Dibutuhkan yang diperlukan bisa dilihat di warta jemaat. 5. Ketujuh, katekisasi reguler. Diberitahukan kepada seluruh peserta katekisasi reguler bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 pembelajaran katekisasi diliburkan dan akan masuk kembali pada tanggal 15 Januari 2022. Kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu pagi ini: laki-laki 38 orang, perempuan 47 orang, jumlah 85 orang. Demikian warga jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Lakukanlah firman Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian kita di tengah keluarga dan masyarakat. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya, surga terdengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.